Bab 1020, Sekelompok Pahlawan Sombong. Kamu penguasa neraka? Aku masih belum balas dendam padamu karena telah membunuh Takela, menghancurkan tablet restan surgawiku, dan membuat Arkan terluka parah sebelumnya. Apa kamu kira klan restan surgawi takut padamu? Ekspresi Aldo tampak menghina. Jangan menganggap dirimu luar biasa. Sangat mudah bagi Gunung Rajawi kalau ingin memberantasmu. Ejek Justin dengan tatapan mata yang sangat tajam. Kebencian di hatinya sudah tidak bisa diselesaikan hanya dengan membunuh Agam. Konon, kamu adalah penguasa neraka yang menentukan karma serta hidup dan mati. Hehe, kamu hanya anak kecil yang entah dari mana bisa mendapatkan reputasi sebesar ini. Orang-orang akan mengira kami sudah mati kalau aku benar-benar tidak muncul. Helmi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kasihan. Padahal, fondasi dan kualifikasimu sangat bagus. Tapi, dari sekian banyak jalan yang bisa dipilih, kamu malah memilih jalan buntu ini. Goda Petapa Agung Suteja. Kekuatan Petapa Agung Suteja jauh lebih lemah dari Agam. Dia mengandalkan pemimpin ketiga klan untuk mendapat kedudukan di kota, jadi penguasa neraka tidak akan bisa mengacaukannya. Ekspresi wajah Agam tampak tenang, seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya penonton. Sedari awal ketika menyusun rencana ini, Agam sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Orang-orang ini memang kuat, tetapi masih terlalu dini jika mereka ingin membunuhnya. Yuga tersenyum. Dia mendongak menatap Agam dan berkata, masalahnya sudah jelas. Kamu tidak punya harapan lagi untuk membalikan keadaan. Bagaimana? Kita bisa membicarakannya sekarang. Kamu masih bisa tetap hidup, asalkan kamu tunduk padaku dan serahkan semua yang kamu pelajari dan ketahui. Agam memandang orang-orang ini dengan konyol dan berkata, kelihatannya, kalian sudah yakin bisa mengalahkanku. Kalau dilihat dari kekuatan, kalian memang berada di atasku. Tapi, kalian harus tahu satu hal, semua orang yang pernah menginginkan nyawaku sudah kukirim ke neraka. Aura tak terlihat menyebar dari tubuh Agam. Pakaian dan rambut Agam bergerak dan tatapan matanya perlahan-lahan menjadi muram. Hanya dengan menatapnya, akan muncul perasaan menakutkan dalam hati seseorang. Ekspresi wajah juga menjadi muram, bahkan sedikit ganas saat dia berkata, memangnya kamu kira kamu ini siapa? Berani-beraninya kamu menantangku? Kalau kamu bisa meninggalkan klan Wanara hidup-hidup hari ini, aku akan bunuh diri di hadapanmu. Tidak boleh. Terlalu menguntungkanmu kalau hanya mati. Agam tersenyum dan kata-katanya yang mengejek membuat ekspresi wajah Yuga berubah. Tentu saja, begitu juga dengan kalian. Agam melirik Aldo dan yang lainnya, membuat mereka mengerutkan dahinya. Hal yang menakutkan dari penguasa neraka adalah dia bisa menggunakan kekuatan karma untuk mengirim orang ke neraka Avicii. Dibandingkan dengan kematian, hal itu justru lebih menakutkan. Sudah mau mati saja masih berani banyak bicara. Justin maju selangkah dan orangnya yang besar melayang di udara. Kecuali Agam, aliran aura di tubuh semua orang menjadi makin lambat. Aldo berkata dengan nada dingin. Penguasa neraka, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik orang seperti apa yang sedang kamu hadapi. Aku akan memotong kepalamu setelah membunuhmu nanti dan memajangnya bergiliran di 9 alam, agar semua orang bisa melihat kepalamu ini. Agam tersenyum dan melirik ke sekeliling. Dia bahkan melihat para penonton di sekitarnya dan berkata, kalau ada di antara kalian yang masih ingin menyerangku dan mengharapkan kematianku, kalian boleh maju. Banyak klan yang tidak berharap untuk ikut terlibat dalam pertempuran ini. Agam memang kuat, tetapi kepala klan Corben dan klan Restan Surgawi juga sudah muncul. Ditambah lagi dengan bantuan dari klan Wanara, Lembah Meru, dan Lembah Cinta. Jadi, bahkan sebelum dimulai sekalipun, akhir dari pertempuran ini sudah jelas. Penguasa neraka, kejahatanmu terlalu besar. Perguruan api sejatiku bermusuhan denganmu. Hanya karena punya sedikit kemampuan, bocah sepertimu berani-beraninya menentang orang yang lebih tua. Hari ini, aku dari Sekta Kegelapan akan menjadi orang pertama yang menghabisimu. Sekta Bulu Ganda juga ikut berpartisipasi. Memangnya kamu kira siapa kamu ini? Berbagai klan lainnya juga ikut maju. Kebanyakan dari mereka adalah klan dari sekitar klan Wanara. Ada juga klan yang datang karena mendengar kabar ini. Melihat kondisi ini, mereka juga ikut maju untuk menyatakan sikap mereka.
Semua orang tahu bahwa kekuatan penguasa neraka sudah berkurang drastis. Maka dari itu, mereka semua ikut-ikutan maju. Ada juga beberapa klan yang tetap waspada. Mereka belum tentu mendapat keuntungan jika maju dalam situasi seperti ini. Namun, bagaimana jika terjadi sesuatu dan penguasa neraka kabur? Klan kecil seperti mereka tidak sanggup menanggung pembalasan penguasa neraka nanti. Namun, sudah ada cukup banyak orang. Dari puluhan ribu orang yang datang menyaksikan hal itu, hampir setengah yang maju untuk menentang Agam. Orang-orang ini tidak kuat, tetapi mereka semua adalah seniman bela diri kuno. Kekuatan ribuan orang sudah cukup untuk menakutkan. Dengan musuh sebanyak itu, penguasa neraka tidak punya harapan lagi. Gumam Kamal setelah melihat kumpulan klan itu. Beberapa klan tersembunyi bergabung dan memimpin pasukan dari semua sisi untuk melawan musuh. Hampir ratusan tahun lamanya, kejadian seperti ini tidak pernah terlihat. Tetua Darmo menganggukkan kepalanya dengan pelan. Dia menebak Agam mungkin masih memiliki kekuatan lain. Namun, kekuatan apapun tidak akan berarti jika menghadapi begitu banyak musuh. Bagaimana? Apa kamu puas sekarang? Wajah Yuga dipenuhi senyuman. Jika bukan karena memedulikan statusnya, dia akan tertawa terbahak-bahak. Hampir seluruh aura dari dalam dan luar klan Wanara diarahkan pada Agam seorang. Momentumnya saja sudah luar biasa. Saat ini, Agam tampak seperti seorang jenderal yang dikerumuni oleh musuh di medan perang, dengan baju sirahnya yang telah lusuh dan aura membunuh yang menyelimuti dirinya. Konsekuensi yang harus ditanggungnya terlalu besar. Luar biasa! Agam mengangkat sudut mulutnya sedikit. Dia mengangkat pisau pembunuh dewanya perlahan-lahan dan tertawa terbahak-bahak. Hari ini, aku, Agam, akan menyalakan api suar ini dan membuat semua kebaikan dan kejahatan mendapat pembalasannya. Aura dahsyat yang menggelegar membuat adegan ini tampak megah. Agam memegang pisau pembunuh dewa dan menunjuk ke langit. Seiring dengan tawa Agam, hidup dan mati seakan-akan tidak berarti lagi di medan perang yang berdarah ini. Suara teriakan yang panjang menggema di langit. Baik itu klan lain, Yuga, Aldo, dan yang lainnya, ekspresi wajah semuanya langsung berubah suram. Terutama, klan lain yang maju sebelumnya. Muncul penyesalan di hati mereka, mereka bahkan bergidik ketakutan. Pedangnya yang perkasa membuatnya tampak angkuh. Perasaan seperti ini di luar jangkauanku. Kaiso yang datang menghela napas setelah melihat kejadian ini. Ya! Mustikawani mengangguk dengan perlahan dan mengedipkan matanya. Dia masih belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk dan juga posisinya. Namun, sikap gigih Agam saat ini, bahkan saat menghadapi ribuan orang ini, sudah menjadi sebuah ingatan yang tak terhapuskan di hati gadis ini. Keempat cahaya berwarna hitam, putih, emas, dan perak yang mewakili kekuatan yang berbeda ini melekat pada tubuh Agam. Kekuatan yang menakutkan meluap, bahkan membuat ekspresi wajah Justin dan yang lainnya berubah. Aktifkan formasi pelindung klan. Justin balas menatap Yuga. Meskipun tidak mengakuinya, hatinya saat ini benar-benar panik. Justin panik bukan karena kekuatan Agam, tetapi pikiran dan semangatnya. Perlu diketahui, orang ini adalah penguasa neraka. Jika keadaannya berbalik dan semua orang-orang ini mati di tangannya, tidak ada gunanya lagi menyesalinya. Sudut mulut Yuga berkedut. Formasi pelindung klan tidak boleh digunakan sembarangan. Namun, dia tidak memedulikan begitu banyak lagi saat ini. Meskipun logikanya berkata mereka bisa menghabisi Agam tanpa menggunakan formasi pelindung klan, hatinya tetap terasa gelisah. Untuk memastikan tidak ada yang salah, dia memutuskan untuk segera memerintah Ronan dan yang lainnya. Keluarkan formasi petapa agung bela diri. Bab 1021, sisa jiwa petapa agung bela diri. Ya! Tubuh Ronan bergetar dan tidak berani mengabaikannya. Dia dan tetua klan Wanara, serta murid klan yang tersisa membuat segel bersama-sama. Dalam sekejap, semuanya berubah. Langit di atas kepala Ronan seakan-akan telah berganti. Kekuatan spiritual kuno perlahan-lahan terbangun. Ada sebuah lubang besar terbuka di puncak utama klan Wanara, dan menyemburkan cahaya menembus langit dan bumi. Pada saat yang bersamaan, cahaya mengumpul dengan cepat, dan aura besar memenuhi kehampaan. Terlihat sebuah sosok raksasa perlahan-lahan muncul dengan kepala yang besar, tubuh yang tinggi, dan tombak panjang di tangannya.
Langit dan bumi bergetar saat sosoknya muncul. Formasi petapa agung bela diri dari klan Wanara telah diaktifkan. Gan yang berada di kejauhan menyipitkan matanya dan tangannya gemetar karena bersemangat. Rencana berjalan dengan sempurna dan tujuan besar akan tercapai. Tapi, perkembangan situasi agak tidak terduga. Ekspresi wajah petapa agung Yoel menjadi muram. Rencananya untuk memanfaatkan Agam melawan klan Wanara berjalan dengan sangat sempurna. Namun, Agam bukan hanya memancing kedua kepala klan dari klan Restan Surgawi dan klan Coven datang, dia juga melibatkan Lembah Meru. Takutnya, tingkat keberhasilannya akan rendah begitu mereka menunjukkan kekuatan mereka. Pemimpin, bagaimana menurutmu? Petapa agung Yoel memandang seorang pria tampan dengan mata yang hitam di sampingnya. Namun, salah besar jika mengira dia lemah karena tertipu dengan penampilannya. Meskipun pemuda itu akan turun takhta sebagai pemimpin klan Keraton Esterol saat ini, kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Terutama kecerdasan dan kekejamannya yang luar biasa. Dia telah mendorong peringkat klan Keraton Esterol satu tingkat lebih tinggi sejak dia berkuasa selama 200-an tahun. Persaingan di antara 36 klan tersembunyi sangat sengit. Sangat sulit untuk bisa menaikkan peringkat klan, meskipun hanya satu peringkat saja. Kelihatannya, kesulitannya tidak bisa dibayangkan orang biasa. Namun, karena Tito sangat mahir, dia justru lebih cepat turun takhta dan fokus mengasingkan diri untuk berlatih kultivasi. Dengan demikian, dia baru bisa melangkah ke alam yang lebih tinggi. Memang merepotkan karena ada begitu banyak orang yang muncul. Tapi, rencananya bisa diubah asalkan kita memasuki hutan buah jiwa bayi dan menguasainya. Meskipun ada beberapa orang yang mati, juga tidak akan menjadi masalah. Tito tersenyum. Walaupun seluruh pesilat kekuatan besar alam langit mati, yang paling penting adalah tokoh inti klan Keraton Esterol tidak mati. Selama mereka bisa menempati hutan buah bayi jiwa dan mengambil warisan klan Wanara, semuanya itu sepadan. Situasi selanjutnya sudah jelas. Penguasa neraka tidak akan bertahan lama. Akan merepotkan kalau tidak ada yang membuat kekacauan setelah penguasa neraka mati. Tito bisa langsung tahu permasalahannya. Petapa agung Yoel dan yang lainnya menganggukkan kepalanya. Jadi, serang. Tito tersenyum. Banyak kekuatan menakutkan yang meledak di kehampaan. Tito dan kelompoknya memasuki wilayah klan Wanara. Formasi pelindung klan dari klan Wanara, formasi petapa agung bela diri. Konon, sebelum pendiri klan Wanara meninggal, dia menggunakan tubuh fisiknya untuk berubah menjadi gunung dan jiwa ilahinya untuk membentuk formasi, sehingga terbentuklah formasi pelindung klan. Napas tetua Darmo tercekat setelah menatap sosok raksasa itu. Jadi, petapa agung bela diri raksasa ini adalah pendiri klan Wanara? Ekspresi wajah Kamal berubah. Benar sekali. Hanya kumpulan sisa jiwa auranya sudah begitu kuat, kalau saat kekuatannya sudah di tahap puncak. Bagaimana menurutmu? Klan Wanara mewarisi ortodoks asli. Klan ini pernah menjadi klan yang sangat kuat dulu di 9 alam. Tapi, klan ini tidak seperti dulu lagi seiring berjalannya waktu. Terlihat ketakutan di mata tetua Darmo setelah berkata demikian. Dia tiba-tiba teringat suatu hal. Klan Wanara adalah cabang ortodoks yang merupakan fondasi kultivasi Indonesia. Ortodoks bahkan jauh lebih unggul daripada alam Dewa Gunung Rajawi. Jika pihak ortodoks tahu klan Wanara sedang kesulitan saat ini dan Agam berhasil melarikan diri, para kultivator monster tua yang bersembunyi di 9 alam akan turun tangan. Situasinya akan benar-benar kacau saat itu. Namun, Darmo menarik napas dalam-dalam dan menatap Agam yang dikelilingi oleh banyak pesilat kuat. Ini adalah masalah yang perlu dipertimbangkan kelak. Setidaknya, penguasa neraka harus selamat hari ini. Agam mengangkat kepalanya perlahan-lahan dan menatap raksasa itu dengan tenang. Formasi pelindung klan dari klan tersembunyi memang tidak boleh diremehkan. Agam berhasil mengatasi dan menghancurkan formasi dengan mudah berkat kekuatan pahalanya saat keluarga Budiono menggunakan altar tulang belulang. Namun, dia tidak akan selalu seberuntung itu. Agam memperkirakan kekuatan dari sisa jiwa petapa agung bela diri saat ini setidaknya sudah mencapai alam kemuliaan tingkat 4 atau bahkan lebih tinggi. Tuan, klan Keraton Esterol telah tiba. Tiba-tiba, suara yang tidak asing masuk ke dalam kesadaran Agam. Suara itu adalah milik pintu. Puluhan aura yang kuat langsung mengalir dari jauh dan menarik perhatian semua orang. Justin mengerutkan dahinya. Dia melirik Yuga dan bertanya. Apa kamu yang menyuruh klan Keraton Esterol datang?
Hyuga juga sangat bingung. Jika dilihat dari auranya, mereka memang klan Keraton Estral dan ada banyak pesilat kuat yang datang juga. Bahkan, ada beberapa dari mereka memiliki kekuatan dan senioritas yang sama dengannya. Gani, Petapa Agung Yoel, dan yang lainnya terlihat seperti raja. Sikap mereka sangat mengesankan saat menginjakan kaki mereka di langit klan Wanara. Petapa Agung Yoel dan Tito juga datang. Aldo dan yang lainnya mengernyitkan dahi saat melihat wajah-wajah tak asing di sekitar Gani. Penguasa neraka sudah terkepung saat ini dan semua ingin memanfaatkan kesempatan ini. Namun, sebenarnya klan Keraton Estral tidak perlu mengirim orang-orang ini. Bagaimanapun juga, kekuatan klan Keraton Estral sudah banyak yang tahu dan orang-orang yang datang semuanya adalah generasi yang lebih tua. Hyuga, sebagai tuan rumah, melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Dia tersenyum dan berkata, "Kak Tito, apa yang membawamu datang ke sini? Aku dengar penguasa neraka sedang membuat keributan di klan Wanara, jadi aku sengaja datang untuk melihat apa ada yang bisa kubantu," kata Tito sambil tertawa dengan tenang. Hyuga mengulurkan tangannya dan berkata, "Hei, dia hanya seorang pecundang, bukan ancaman bagi klan Wanara. Kak Tito, pertempuran ini sangat kacau. Bagaimana kalau kalian pergi beristirahat di samping? Aku akan reuni bersamamu setelah membereskan pecundang ini. Hei, omong-omong, kita sudah lama tidak berkumpul bersama. Hari ini, kita akan minum-minum sampai mabuk." Hubungan antara klan Wanara dan klan Keraton Estral tidak begitu baik. 3000 tahun yang lalu, klan Wanara sangat kuat dan menempati peringkat 25 besar. Lalu, mereka bertarung dengan klan Keraton Estral dan diserbu klan itu bersama dengan klan Malam Guntur. Klan Wanara mengusir kedua klan itu dengan petapa agung bela diri. Namun, karena kejadian itu, energi sejati mereka juga terluka. Oleh karena itu, kekuatan mereka anjlok sejak saat itu. Hal itulah yang membuat kondisi kedua belah pihak begitu canggung hari ini. Hubungan antara kedua klan itu tetap ambigu selama 3000 tahun ini. Namun, klan Wanara akan menjadi orang pertama yang balas dendam dan menghancurkan klan Keraton Estral begitu ada kesempatan. Tito berkata dengan penuh maksud. "Kenapa? Apakah Hyuga menganggap klan Keraton Estral lemah dan meremehkanku? Apa yang kamu bicarakan? Aku merasa kasihan pada Kak Tito yang sudah kelelahan karena perjalanan yang jauh. Penguasa neraka sudah membunuh orang-orang dari klan Keraton Estral. Jadi, hari ini aku datang bukan hanya menghargaimu saja, aku juga datang untuk membalas dendam juniorku," kata Tito sambil tertawa. Dia mencari sebuah alasan yang masuk akal. Hyuga tidak bisa berkata apa-apa. Dia melirik Agam dan berkata, "Kak Tito datang ke sini untuk membantu, jadi aku tidak akan menolak kebaikanmu. Sudah saatnya untuk membunuh penguasa neraka." Saat Hyuga hendak mulai menyerang, dia menerima sebuah pukulan keras di punggungnya. Dia langsung menyemburkan darah dan tubuhnya terbang. Api ungu membakar punggung Hyuga. Bukan hanya kulitnya yang terbakar, api itu juga membakar jiwanya. Semua orang terkejut melihat adegan yang mendadak itu. Orang yang melakukan serangan itu adalah Petapa Agung Yoel. Situasi macam apa ini? Bukankah klan Keraton Estral datang untuk membantu? Mengapa mereka menyerang pihak sendiri? Bab 1022, Situasi Kacau. Hyuga memadamkan api ungu secara paksa. Dia menatap marah ke arah Petapa Agung Yoel sambil berteriak. "Apa kamu sudah gila? Kenapa kamu menyerang diriku?" Petapa Agung Yoel tersenyum tanpa mengatakan apa-apa, tetapi Tito malah tersenyum dan menjawab. "Saudara Hyuga, jangan marah. Yoel hanya sedang menyapamu." "Sialan! Apa ada sapaan seperti itu?" Hyuga sangat marah dan melepaskan aura yang kuat. Jika bukan karena adanya musuh, dia pasti akan menyerang untuk mendapatkan kembali harga dirinya. "Tito, beri aku penjelasan yang masuk akal." Justin dan Aldo mengepung semua orang di klan Keraton Estral dan melepaskan niat membunuh yang dingin. Dendam antara klan Wanara dan klan Keraton Estral sudah berlangsung lama. Ketika Tito muncul, mereka sudah menduga bahwa masalah ini tidak sederhana. Tito tersenyum lembut sambil menangkupkan tangannya pada kedua orang itu. Dia lalu menatap Hyuga dan berkata, "Sebenarnya, selain membantu klan Wanara membunuh penguasa neraka, klan Keraton Estral hari ini datang juga untuk tujuan lain, yaitu ingin meminjam sesuatu dari klan Wanara. Katakanlah."
Wajah Yuga terlihat suram dan telapak tangannya yang kering sedikit bengkok. Dia diam-diam mempersiapkan kekuatan yang menakutkan dan dapat melancarkan serangan yang kuat kapan saja. Tindakan kecil seperti itu tentu tidak akan lepas dari pandangan Tito. Dia bersikap seolah tidak tahu dan terkekeh sambil berkata, "Aku ingin meminjam hutan buah jiwa bayi dari klan Wanara." Mendengar ini, seluruh klan Wanara langsung kacau. Hutan buah jiwa bayi? Ini adalah fondasi dan garis bawah klan Wanara. Bahkan Gunung Rajawi saja tidak bisa mengambilnya. Jika tidak, klan Wanara pasti akan memutuskan hubungan. Namun, saat ini Tito malah berani mengajukan permintaan yang secara langsung menyinggung klan Wanara seperti ini di depan umum. Tito sepertinya tidak datang untuk membantu, tapi untuk mencari masalah. Melihat kejadian ini, Kaiso tidak bisa menyembunyikan ekspresi ingin menonton pertunjukan. Saat klan Keraton Estral muncul, dia berkeringat dingin dan mengkhawatirkan Agam. Dia berpikir bahwa klan Keraton Estral juga akan bergabung. Sekarang tampaknya kemunculan klan Keraton Estral mungkin bisa membuka jalan buntu. Rekan-rekan, Harlan, Hardian, Melinda, dan lainnya sudah lama paham akan situasi yang ditetapkan Agam, terutama Melinda. Dia yang diam-diam mengatur masalah ini. Dia masih ingat dengan jelas apa yang dikatakan Agam padanya. Menggunakan orang jahat untuk melawan orang jahat. Risiko ini terlalu besar. Untungnya, klan Keraton Estral benar-benar datang. Jika tidak, Agam pasti akan mati karena menghadapi begitu banyak musuh. Namun, ini justru menunjukkan keberanian dan tekad Agam. Karena itu juga dia bisa sampai pada posisi hari ini. Para tetua dan murid dalam klan Wanara bereaksi dan menatap Tito dengan penuh amarah. Tidak diragukan lagi bahwa dia sedang memprovokasi klan Wanara karena berani melakukan permintaan seperti ini di depan umum. Bilangnya pinjam, tetapi semua orang tahu bahwa Tito ada di sini untuk memata-matai hutan buah jiwa bayi klan Wanara. "Apa kamu tahu apa yang sedang kamu bicarakan?" Suara Yuga terdengar suram dan mengerikan seperti hampir membunuh orang. "Hanya pinjam sehari, kenapa begitu pelit?" Tito menggelengkan kepalanya. Yuga tertawa marah dan berkata dengan wajah ganas, "Bagaimana kalau aku tidak ingin meminjamnya padamu?" "Maaf, kalau begitu, aku akan mengambil paksa," jawab Tito sambil mencibir. "Lancang!" Aldo menegur dengan suara kecil. Suaranya seperti guntur yang mengejutkan telinga semua orang. Melihat seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan spiritual yang kuat merembes keluar, dia samar-samar bisa melihat guntur gelap melilitnya. Matanya seperti kilat. Dia menatap Tito dan berkata, "Kamu terlalu lancang. Mungkinkah kamu mewakili Kekaisaran Takia untuk memulai perang dengan Gunung Rajawi?" "Saudara Aldo, kamu terlalu serius. Klan Wanara adalah milik alam G, kenapa malah jadi berperang dengan Gunung Rajawi? Kamu tidak perlu menggunakan Gunung Rajawi untuk menekanku. Di alam Gunung Rajawi, aku pikir kamu dan saudara Justin juga tidak punya hak untuk berbicara, bukan? Aku tidak percaya bahwa Gunung Rajawi akan memutuskan hubungan dengan Kekaisaran Takia karena klan Wanara." Tito tertawa sadis. Raut wajah Aldo dan Justin menjadi makin gusar. Justin menekan amarahnya dan membentak, "Tito, kurasa kamu sedang cari mati? Aku datang hanya untuk meminjam hutan buah jiwa bayi. Tapi, karena kalian berdua bersikeras ikut campur, kita hanya bisa mulai berperang." Tito tertawa tidak peduli. Hei, bagus. Kamu benar-benar berani." Justin tertawa setelah marah. Matanya meledakkan cahaya dingin dan tiba-tiba dia menampar Tito. Tito dan Petapa Agung Yoel bekerja sama untuk melawan. Mereka hanya merasakan kram di lengan dan raut wajah mereka menjadi sedikit masam. Kekuatan Justin telah mencapai alam kemuliaan tingkat 3. Kalaupun Tito dan Petapa Agung Yoel bekerja sama, mereka bukanlah tandingannya. "Hari ini, aku akan menangkapmu kembali dan menyuruh Kekaisaran Takia datang ke Gunung Rajawi untuk memberikan penjelasan." Justin tersenyum dingin. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menyegel Tito di ruang angkasa. Dia ingin menundukkan Tito dalam satu gerakan. Tito mundur setengah langkah. Dia berkata dengan senyum sinis di wajah lembutnya, "Saudara Justin, aku akui bahwa aku bukan lawanmu, tapi klan Keraton Estral tidak mudah diganggu." Begitu suaranya terdengar, ruang di depannya menggeliat dan telapak tangan seperti kayu mati menonjol keluar dan menyerang Justin. Justin mau tidak mau mundur beberapa langkah. Raut wajahnya masam saat dia berkata, "Bahkan orang tua sepertimu juga sudah menyerang.
Sepertinya klan Keraton Estrel sudah lama menginginkan hutan buah jiwa bayi. Petapa Agung Farhat. Melihat lelaki tua yang muncul, semua orang berseru. Aldo dan yang lainnya tampak suram. Ekspresi Kamal, Yura dan yang lainnya lebih menarik. Sepertinya klan Keraton Estrel pasti akan memenangkan hutan buah jiwa bayi. Tetua Darmo menyipitkan mata. Tiba-tiba, dari sudut matanya, dia melihat Agam berdiri dengan tenang di kehampaan. Sebagai salah satu pihak yang terlibat, dia tidak terkejut seolah-olah semuanya berjalan sesuai harapannya. Seketika, pikiran yang menakutkan muncul. Tetua Darmo bergumam. Mungkinkah orang ini sengaja memikat klan Keraton Estrel untuk menciptakan peluang bagi klan Keraton Estrel? Tetua Darmo, menurutmu apa ada kemungkinan seperti itu? Kamal menelan asap rokoknya dan berkata. Tempo hari, diam-diam tersebar bahwa klan Korben dan klan Restan Surgawi sedang berkonflik. Penguasa neraka yang melakukannya di belakang. Kemudian, dia membuat jebakan untuk klan Keraton Estrel masuk dan membiarkan klan Keraton Estrel berpikir bahwa ada kekosongan internal klan Wanara. Jadi mereka mengatur pasukan untuk menyerang. Seharusnya itu dia. Tapi, klan Keraton Estrel seharusnya tidak begitu bodoh, bukan? Begitu mudah digunakan sebagai pion. Tetua Darmo merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Memalukan untuk mengatakan ini. Aku tidak bisa menebak pikiran penguasa neraka, tapi satu hal yang pasti. Penguasa neraka pasti tidak hanya akan mengatur babak selanjutnya, barangkali ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Kalau itu masalahnya, entah klan Wanara atau klan Keraton Estrel, dikhawatirkan mereka semua akan menjadi pion bagi penguasa neraka. Kamal bergumam pada dirinya sendiri dan entah kenapa dia merasa merinding. Kekuatan luar klan Wanara sekitar 10.000 orang dan semua tidak berani bergerak. Hari ini, situasinya telah menjadi 3 arah. Tidak ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi saat berikutnya. Justin menekan amarahnya dan menatap lekat-lekat Petapa Agung Farhat. Kamu harus mempertimbangkannya dengan jelas. Begitu klan Keraton Estrel melakukan ini, pasti akan berperang dengan banyak klan tersembunyi. Kalaupun kalian mencuri hutan buah jiwa bayi, kamu tidak akan bisa menikmatinya. Ribuan tahun yang lalu, klan Keraton Estrel dan klan Wanara mencapai kesepakatan untuk bersama-sama berlatih kultivasi dan menggunakan hutan buah jiwa bayi. Tapi, klan Wanara sudah lama tidak mengakui masalah ini. Kami hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik kami. Bagaimana kami bisa dianggap sebagai mencuri? Petapa Agung Farhat tidak takut akan ancaman. Saudara Justin, kenapa harus repot-repot berbicara omong kosong dengan mereka? Ini adalah klan Wanara, bukan klan Keraton Estrel. Kalaupun mereka bisa pergi dari sini, mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan hutan buah jiwa bayi. Lebih baik lagi kalau mereka tidak bisa keluar dari sini. Yuga mencibir dan sisa jiwa dari Petapa Agung ribuan meter perlahan melambaikan tombak setinggi langit di tangannya. Aura kuat yang tak tertandingi membentang di seluruh klan Wanara. Dunia sepertinya terbalik dan tidak ada yang bisa menghentikan momentum kuat yang dipancarkan. Hei, Yuga, menurutmu kami di sini untuk mati? Tanya Petapa Agung Farhat sambil tersenyum. Dengan serangan telapak tangan, batu hitam seukuran telapak tangan muncul di depan semua orang. Bab 1023, hampir alam kemuliaan tingkat 4. Batu pemutus jiwa! Yuga berteriak kaget. Dia memandang Petapa Agung Farhat dengan ngeri dan berteriak. Kenapa kamu punya kunci klan Wanara? Saudara Yuga, kamu benar-benar melupakan banyak hal. Lebih dari 100 tahun yang lalu, anak harammu mengkhianati klan Wanara dan mencuri batu pemutus jiwa sebelum pergi. Kamu tidak bisa melupakan ini, kan? Tito berkata sambil mencibir. Yuga menyipitkan matanya. Tentu saja, dia tidak akan lupa. Dia berhubungan badan dengan seorang wanita demi menerobos dan melarikan diri ke pengalaman sekuler. Kemudian, dia meninggalkan wanita itu. Kemudian, terjadi penyimpangan kultivasi pada Yuga dan dia kehilangan fungsi reproduksinya. Akibatnya, dia tidak punya anak selama bertahun-tahun. Ketika dia kebetulan mendengar bahwa dia memiliki anak haram di dunia sekuler, dia membawanya kembali pada hari ulang tahun ke-30 anak haram itu. Awalnya, merupakan hal yang sangat beruntung karena menjadi pangeran tertua dari klan Wanara. Namun, anak haram itu telah hidup di dunia sekuler selama 30 tahun dan sudah memiliki orang tua angkat, serta istri dan anak sendiri. Jadi, dia selalu menentang klan Wanara. Kemudian, untuk membiarkan anak haram itu berkonsentrasi pada kultivasi,
Yuga mengirim seseorang untuk membunuh semua orang yang berhubungan dengan anak itu di dunia sekuler. Setelah anak haram mengetahui masalah ini, dia sangat benci pada Yuga. Di satu sisi, dia berpura-pura baik. Di sisi lain, dia diam-diam menyelidiki kelemahan klan Wanara dan akhirnya membelot dari klan Wanara pada waktu yang tepat. Yuga merasakan bahwa batu pemutus jiwa telah diukir kembali, jadi dia mengirim orang untuk mengejar tanpa henti. Akhirnya, anak haram itu dibunuh dan mayatnya dibawa kembali. Dia pikir masalahnya sudah selesai, tetapi dia tidak menyangka anak haram itu sudah mempelajari teknik rahasia klan Wanara. Jiwanya sudah pergi ke tubuh orang lain. Dia datang untuk diam-diam mengubah kebenaran dan berhasil membodohi Yuga. Yuga tidak pernah menyangka bahwa dosa yang dilakukan hari itu akan benar-benar dilunasi hari ini. Batu pemutus jiwa bukan hanya kunci untuk membuka hutan buah jiwa bayi, tetapi juga token para pemimpin dinasti masa lalu. Itu adalah kunci untuk mengaktifkan dan menutup formasi pelindung klan. Sekarang batu pemutus jiwa yang hilang diperoleh oleh klan Keraton Esterel, tidak heran jika mereka berani berurusan dengan klan Wanara. Tenanglah! Mata Yuga tidak bisa menyembunyikan kepanikannya dan dia berteriak. Energi yang dipertahankan oleh formasi pelindung klan Wanara berasal dari hutan buah jiwa bayi. Setelah kamu membuka pintu masuk hutan buah jiwa bayi, energi akan mengalir keluar dan formasi petapa agung bela diri klan Wanara akan menghilang. Pada saat itu, tidak ada yang bisa mengendalikan penguasa neraka. Ini adalah klan Wanara. Apa hubungannya dengan klan Keraton Esterel? Petapa Agung Farhat berkata sambil tersenyum. Selanjutnya, bukankah masih ada kalian? Kalian bisa menghentikannya? Haha! Raut wajah seluruh anggota klan Wanara sangat suram. Terutama Yuga, dia sangat menyesal. Medan perang ditarik ke klan Wanara, yang paling sial pasti adalah mereka. Bunuh dia! Yuga berteriak marah dan segera menyerang petapa Agung Farhat. Justin dan Aldo mengepung sekitar. Mereka tidak peduli dengan kelangsungan hidup klan Wanara, tetapi kepentingan mereka sudah dilanggar oleh klan Keraton Esterel yang ingin mencuri hutan buah jiwa bayi. Selain itu, jika mereka tidak melakukan yang terbaik untuk melindungi klan Wanara, siapa yang berani bekerja sama dengan Gunung Rajawi di masa depan? Hah, total orang yang banyak menggertak total yang sedikit, klan Keraton Esterel tidak takut. Begitu suara petapa Agung Farhat terdengar, di antara puluhan orang yang menemaninya, salah satu lelaki tua yang mengenakan jubah hitam tiba-tiba meledak. Aura mengerikan menyapu seperti badai, yang tiba-tiba mengejutkan hingga membuat mundur ketiga orang itu. Yoam! Orang tua seperti kamu juga keluar? Merasakan aura menakutkan yang menyelimuti, raut wajah Yuga dan dua orang lainnya tiba-tiba berubah. Karena kami ingin mengambil kembali hutan buah jiwa bayi, tentu kami harus menunjukkan ketulusan. Kalau tidak, bukankah itu terlalu tidak sopan? Bersamaan dengan suara batuk, tawa serak terdengar dan jubah hitam itu terbalik. Terlihat seorang lelaki tua dengan bentuk tubuh dan mata yang dalam seperti kerangka. Justin dengan kasar berkata, sepertinya klan Keraton Esterel dikirim untuk dimusnahkan. Anak kecil, perhatikan kata-katamu. Klan Keraton Esterel tidak bisa dibandingkan dengan klan Coven. Tapi, kalau aku mau, aku bisa menangkapmu. Petapa Agung Yoam terbatuk lagi dan menunjukkan senyum lembut. Dengan wajahnya yang kering, ekspresi itu terlihat sedikit menakutkan. Kamu terlalu banyak berpikir. Justin meremehkan dengan nada dingin. Meskipun petapa Agung Yoam hidup untuk waktu yang sangat lama dan merupakan orang terkuat di klan Keraton Esterel, dia hanya berada di petapa Agung Alam Kemuliaan tingkat 3 akhir. Jika Justin dan Aldo bekerja sama, pasti bisa mengalahkan petapa Agung Yoam. Sebelum terlambat, Justin bertukar pandang dengan Aldo. Mereka berdua segera menyerang dan melepaskan pukulan yang kuat. Setidaknya dia juga pemimpin klan. Kenapa dia begitu kasar? Petapa Agung Yoam menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat telapak tangannya yang pucat dan kering, lalu mengguncangnya dari kejauhan. Serangan yang dilepaskan oleh keduanya langsung hancur dan menghilang. Alam kemuliaan tingkat 4. Justin berseru, lalu dia menyipitkan dan dia menggertakkan giginya. Tidak, kalau kamu berada di alam kemuliaan tingkat 4, kekuatanmu tidak akan hanya seperti ini. Hebat! Setengah tahun yang lalu, aku mendapat kesempatan dan cukup beruntung untuk mencapai ambang alam kemuliaan tingkat 4. Sayangnya, kesulitan menembus tingkat 4 terlalu tinggi.
Jadi, aku hanya berada di ambang. Oleh karena itu, kamu sekarang dapat memanggil aku seorang hampir petapa agung tingkat 4. Petapa Agung Yoam menunjukkan senyum menggoda dan suaranya perlahan menghilang seperti petir yang tiba-tiba meledak. Seluruh klan Wanara jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Hampir tingkat 4. Entah itu alam bumi, alam langit atau alam kemuliaan, tingkat 4 dan 7 adalah hambatan besar. Jika alam kemuliaan tingkat 4 menyerang, semua orang yang hadir bukanlah tandingan. Kalaupun juga yang 2 orang lainnya bergabung dengan 3 orang dari Lembah Meru, mereka tidak akan bertahan lebih dari 10 serangan di depan alam kemuliaan tingkat 4. Meskipun petapa Agung Yoam belum benar-benar melangkah ke tingkat 4, kata hampir juga mengandung kemungkinan yang tak terbatas. Dengan kekuatan Justin dan Aldo, kalaupun mereka berjuang melawan, belum tentu mereka bisa mengalahkan petapa Agung Yoam. Tidak heran klan Keraton Esterel berani muncul. Ternyata orang tua ini hampir mencapai alam kemuliaan tingkat 4. Dikhawatirkan begitu berita diumumkan, peringkat keseluruhan klan Keraton Esterel akan naik ke tingkat. Camilla bergumam pada dirinya sendiri dan matanya penuh rasa iri. Lembah Cinta hanya memiliki 5 petapa agung alam kemuliaan dan leluhur terkuat hanya berada di alam kemuliaan tingkat 2 akhir. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan hampir alam kemuliaan tingkat 4. Raut wajah Yura dan petapa Xavier juga terlihat suram. Peringkat perkumpulan Hayantara sangat dekat dengan klan Keraton Esterel. Melihat keseluruhan perkumpulan Hayantara, ada juga 1 orang yang hampir mencapai alam kemuliaan tingkat 4. Jika klan Keraton Esterel benar-benar berhasil, dikhawatirkan perkumpulan Hayantara akan tertinggal dari klan Keraton Esterel setelah hari ini. Kamal dan Renanda relatif tenang. Meskipun alam kemuliaan tingkat 4 sangat langka, bukan tidak mungkin jika kedua klan itu berada di peringkat yang lebih tinggi. Namun, sungguh di luar dugaan mereka bahwa hampir alam kemuliaan tingkat 4 telah muncul dari klan Keraton Esterel. Para penonton di sekitarnya tampak tercengang karena alam kemuliaan saja sudah di luar pemikiran mereka, apalagi tingkatan alam kemuliaan tingkat 4. Namun, mereka bisa secara intuitif merasakan aura petapa Agung Yoam sudah membuat Justin dan Aldo kewalahan. Bab 1024, memanfaatkan situasi. Yoam sialan! Jangan pikir kamu dapat bertindak sembarangan karena telah hampir mencapai tingkat 4. Klan Coven tetap punya orang yang bisa menghabisimu. Benar, Gunung Rajawi punya banyak alam kemuliaan tingkat 4. Justin dan Aldo mengancam, tetapi kata-kata mereka agak tidak percaya diri. Klan Coven dan klan Restan Surgawi juga memiliki petapa agung alam kemuliaan tingkat 4. Namun, reruntuhan naga leluhur akan segera lahir, jadi mereka pasti tidak bisa bergerak sebelumnya. Apalagi, begitu para ahli dikirim, mereka pasti akan menarik perhatian alam lain. Situasinya hanya akan menjadi lebih buruk. Petapa Agung Yoam adalah orang yang bijaksana. Dia tahu keraguan mereka. Dia melirik Tito dan berkata, "Buka hutan buah jiwa bayi dan serahkan sisanya padaku." "Baik," jawab Tito dengan hormat. Dia mengambil batu pemutus jiwa dari petapa Agung Farhat dan segera mengaktifkannya. "Hentikan dia!" Yuga berteriak dengan mata merah, tetapi dia tidak berani bergerak terlebih dahulu. Petapa Agung Farhat saja sudah cukup sulit untuk dilawan olehnya. Belum lagi ada petapa Agung Yoam yang mengincarnya. Begitu dia menunjukkan kekurangan, kehidupannya akan berada di ujung tanduk. Senior Helmi, aku memohon pada kalian bertiga untuk membantu klan Wanara mengatasi kesulitan. Setelah masalah selesai, Gunung Rajawi pasti akan memberikan hadiah besar sebagai tanda terima kasih. Justin menyadari masalah ini dan segera menyerahkan pada ketiga orang dari Lembah Meru. Helmi merenung sejenak. Dia melirik Agam yang tampak seperti orang luar di atas dan dia merasakan firasat yang tidak baik di dalam hatinya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Kalau kita bertarung secara internal, akan memberikan keuntungan bagi penguasa neraka. Apa yang harus kita lakukan? Serahkan padaku. Dalam waktu 5 menit, aku akan menyelesaikannya." Aldo mencibir dan memandang Helmi. Dia berkata dengan penuh arti, "Lembah Meru telah didaftarkan oleh penguasa neraka untuk diadili. Jadi, kalau penguasa neraka tidak mati hari ini, dia pasti akan pergi ke Lembah Meru di masa depan. Keluarga Budiono adalah contohnya." Mendengar ini, Helmi tidak lagi ragu-ragu dan melirik Cecilia bersaudara. Mereka bertiga mengangguk bersama. Sosok mereka bergetar dan mereka mengepung semua orang klan Keraton Esterel. "Kamu dan aku menghadapi Yoram.
Cecilia bersaudara akan mengepung Farhat. Yuga, Tito, dan Yoel akan diserahkan padamu untuk ditangani. Justin memandang Helmi dan dengan cepat membagi tugas. Sudut mulut Helmi berkedut. Petapa Agung Yoram telah memasuki hampir alam kemuliaan tingkat 4. Jika mereka berdua menahannya, mereka pasti akan kalah. Kami akan bekerja sama denganmu, kata Cecilia bersaudara. Justin mengangguk. Situasi akan lebih baik jika mereka bertiga yang menahannya. Kekuatan Helmi lebih kuat dari petapa Agung Farhat, jadi cukup untuk menahan. Adapun Tito dan Yoel akan ditangani oleh Yuga, Suteja, Hafsa, dan yang lainnya bersama-sama. Pengaturan seperti ini lebih masuk akal. Habiskan penguasa neraka secepatnya. Justin melirik Aldo. Aldo berkata dengan senyum muram. Jangan khawatir, aku akan membawanya untuk menemuimu dalam 5 menit. Justin melihat bahwa Tito sudah mendesak batu pemutus jiwa, jadi dia tidak berani menunda lebih lama dan segera mengepung. Pertempuran tiba-tiba meledak. Kekuatan spiritual meledak keluar. Zack dan yang lainnya terpaksa mundur dari lingkaran pertempuran inti. Bahkan beberapa orang dari Lembah Cinta sudah menghindar dari medan perang. Dalam pertempuran seperti ini, hanya gumpalan aura yang merembes keluar saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Kacau, kacau, semuanya kacau. Kamal menarik kembali pandangannya dan menatap petapa Agung Darmo. Dia bertanya dengan susah payah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mari kita tunggu. Tetua Darmo menarik napas dalam-dalam dan menatap Agam di atas kehampaan. Hatinya menjadi makin ketakutan. Dia berkata dengan suara yang dalam. Sebenarnya, semua tampak sangat berantakan, tapi mudah untuk menyelesaikannya. Kalau Aldo dapat membunuh penguasa neraka dalam waktu singkat dan berbalik untuk menghadapi Yoam bersama, mungkin pertarungan ini akan berakhir. Bagaimana kalau Aldo kalah? Kamal tanpa sadar bertanya. Lalu, dia terkejut dan dia menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Aldo adalah kepala klan Restan Surgawi. Dia sudah mencapai petapa agung alam kemuliaan tingkat 3 akhir. Kekuatan penguasa neraka masih agak tertinggal. Tetua Darmo tidak menanggapi. Apa benar seperti itu? Sebelumnya, penguasa neraka tidak menunjukkan rasa takut saat berhadapan dengan 6 orang petapa agung alam kemuliaan tingkat 3. Mungkin ada hubungannya dengan apa yang dia atur. Dia berpikir klan Keraton Estral akan datang untuk mencari masalah. Akan tetapi, seperti kata pepatah, dia menunjukkan tekad yang kuat. Jika dia tidak memiliki kekuatan tertentu, tidak mungkin mengambil risiko sebesar itu. Jangankan yang lain, kekuatan pengadilan penguasa neraka tidak pernah digunakan. Sangat puas melihat orang jahat melawan orang jahat. Zack dan saudara-saudaranya sedang menonton pertunjukan itu dari kejauhan. Tidak peduli pihak mana yang menang, lawannya juga akan membayar harganya dengan darah. Orang-orang ini pantas mendapatkannya dan membuat orang merasa puas saat menonton. Ini juga rencananya. Midge melihat perubahan situasi yang tiba-tiba. Dia melihat orang-orang di sekitarnya dengan heran. Mailinda mengerutkan bibirnya dan tidak mengungkapkan terlalu banyak. Dia hanya tersenyum lembut dan berkata, dia memintaku untuk diam-diam memberikan batu pemutus jiwa ke klan Keraton Estral. Benar-benar tak terduga bahwa dia akan menggunakan klan Keraton Estral untuk berurusan dengan klan Wanara. Jangankan dirinya, bahkan Gunung Rajawi mungkin tidak tahu apa-apa. Midge membuka mulutnya sedikit dan berkata dengan senyum pahit untuk waktu yang lama. Ternyata dia sudah menyiapkan jalan buntu. Dari saat dia melangkah ke kota Tridhaman, dia ditakdirkan untuk menghancurkan klan Wanara dan klan Keraton Estral. Itu terlalu menakutkan. Itu bukan lagi masalah kekuatan, tetapi berasal dari penghancuran tingkatan dan pola. Ketika klan tersembunyi masih bertarung secara rahasia, mereka tidak menyadari bahwa saat itu mereka sudah menjadi sasaran penguasa neraka. Mereka sudah memasuki hitungan mundur untuk mati. Di mana kampung halamannya? Tiba-tiba, Midge bertanya. Mailinda terkejut. Dia tidak pernah memikirkan masalah ini, tetapi dia tahu bahwa Fajar telah pergi ke kota Primadona sebelum memprovokasi Agam. Kota Primadona? Zack berkata. Tepatnya di daerah Lamunta. Reno menambahkan. Seharusnya berada di Alam D. Alam D? Napas Midge berhenti. Matanya tiba-tiba menyusut.
Setelah waktu yang lama, dia menghela napas dalam-dalam dan berkata, "Dimengerti, ternyata alam D, masing-masing dari 9 alam punya nasib yang berbeda. Alam D merupakan makam kekaisaran dari dinasti masa lalu, jadi tidak heran." Mailinda memandang sosok kurus kering yang berdiri di puncak utama klan Wanara dan berkata dengan lembut, "Prestasinya saat ini tidak ada hubungannya dengan dari mana dia berasal. Itu semua karena kerja kerasnya. Kalau orang lain, kalaupun ada yang mendukung, pasti sudah lama mati." Mage tidak bisa membantu, tetapi mengangguk. Dia melihat sosok cahaya agam seperti seorang kaisar yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa cecunguk yang sebenarnya bukanlah agam, tetapi klan tersembunyi dari 9 alam. Agam berdiri dengan tenang di kehampaan. Meskipun dia berada di medan perang inti dan kekuatan kekerasan yang tersisa terus-menerus menyerangnya, mereka semua diblokir 10 meter jauhnya seolah-olah mereka terpisah dari dunia ini. Tidak peduli seberapa intens situasi pertempuran di dekatnya, mereka tidak dapat memengaruhinya. "Sepertinya kamu sangat bangga." Aldo tiba-tiba muncul di depan Agam dengan tawa dingin. Tangannya sedikit ditekuk dan dengan mata telanjang bisa melihat petir gelap berenang di antara telapak tangannya. "Kalau kamu pikir kamu bisa pergi hidup-hidup, kamu terlalu naif." Aldo dengan paksa menggenggam telapak tangan dan petir gelap meledak. Kemudian, menelan keduanya dalam sekejap dan berubah menjadi lautan guntur dalam jarak ratusan meter. Petir hitam pekat yang kejam berkelok-kelok menembus kehampaan yang menghancurkan setiap ruang kemanapun mereka pergi. Agam menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebenarnya, apa klan Keraton Estero datang atau tidak, hasilnya tidak akan jauh berbeda. Hari pengadilan sudah tiba dan kalian tidak bisa menghindar." Agam memiliki terlalu banyak kartu yang tidak digunakan. Dia hanya mengikuti situasi sekarang. Saat waktunya tiba, tidak ada yang bisa lolos dari sanksi. Bab 1025, siapa yang akan mati, masih belum diketahui. "Arogan! Aku ingin lihat seberapa hebat kamu." Aldo mencibir dan mengangkat tangannya. Kekuatan guntur dan kilat gelap yang tak terbatas di sekitarnya menyatu ke telapak tangannya. Mereka mengembun menjadi gada panjang yang gelap. Suara guntur terus-menerus terdengar yang menyebabkan dunia sedikit bergetar. Gada guntur sihir adalah bagian dari 4 item suci klan Restan Surgawi. Itu terfokus dari 9 guntur setan mendalam saat periode prasejarah. Tidak jauh berbeda dibandingkan dengan pisau pembunuh dewa milikmu. Aldo tersenyum muram. Dia percaya bahwa ketergantungan terbesar Agam adalah pada pisau pembunuh dewa. Sekarang gada guntur sihir muncul, Agam sudah kehilangan keuntungannya. Ambil nyawanya. Agam melambaikan tangannya. Cahaya merah darah melingkari tangannya dan pisau pembunuh dewa perlahan muncul. Pada saat yang sama, cahaya 4 warna melekat pada permukaan pisau. Aura luas yang merembes keluar membuat gada guntur sihir di tangan Aldo bergetar sedikit dan memancarkan ketakutan secara naluriah. Gada guntur sihir adalah harta karun tertinggi. Ia sudah melahirkan sebagian dari kecerdasan spiritualnya. Dihadapkan dengan penindasan kuat dari pisau pembunuh dewa, ia secara naluriah menghasilkan jejak ketakutan. Bertemu dengan tatapan kasar Agam, Aldo menjadi marah karena dipermalukan. "Kekuatanku bisa menghancurkanmu!" Raut wajah Aldo menjadi gelap dan sosoknya menyapu keluar. Dia berubah menjadi guntur hitam dan menyerang Agam. Kekuatan Aldo mencapai petapa agung alam kemuliaan tingkat 3 akhir dan dia memegang senjata harta karun tertinggi. Serangannya dapat menghancurkan bumi dan dia bergegas menuju Agam dengan kekuatan spiritual dari segala arah. Wajah Agam tanpa ekspresi. Dia mencengkeram pisau pembunuh dewa di telapak tangannya dan meledak ke depan. Tanpa trik mewah, dia bertabrakan dengan gada guntur sihir di tangan Aldo. Saat keduanya saling bertabrakan, ruang terdiam dan waktu berhenti. Di bawah tatapan mengejutkan, kekuatan kedua belah pihak tiba-tiba meledak seperti kehancuran yang menghancurkan kedua orang itu menjadi ketiadaan oleh ruang ribuan meter. "Sepertinya aku meremehkanmu." Aura kekerasan dan ceroboh merobek lengan Aldo hingga berdarah. Wajahnya penuh dengan keganasan dan matanya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan. Agam sedikit mengernyit. Aura gemuruh yang meluap dari gada guntur sihir mengguncang seluruh lengannya hingga mati rasa dan lemah. Dia dengan cepat memobilisasi kekuatannya. Dia memegang pisau pembunuh dewa dan tiba-tiba membantingnya. Ia membangkitkan gada guntur sihir, memutar tubuh pisau dan gagang pisau itu mengenai dada Aldo dengan keras. Pupau mata Aldo tiba-tiba menyusut. Dia meremas segel jepit satu tangan dengan satu tangan dan membuat tanda yang melekat pada telapak tangannya. Dia segera mengubah tinjunya dan bertabrakan dengan keras. Boom!
Keduanya terlempar mundur 100 meter karena kekuatan itu. Ledakan guntur sihir! Aldo menyiapkan gada guntur sihir dan langit penuh dengan guntur dan kilat gelap. Cahaya gada guntur sihir sangat menyilaukan dan meledakkan bola listrik gelap seukuran batu besar yang meledak ke arah Agam. Api merah penyegel tebasan abadi. Cahaya pisau pembunuh dewa berkumpul dan terbelah menjadi pisau api ratusan meter. Api dan guntur bertabrakan di antara keduanya. Dalam sekejap, kedua kekuatan itu langsung lenyap. Petir langsung meluap bercampur dengan badai yang berkobar ke segala arah. Beberapa murid dalam dan tetua dari klan Wanara yang bersiap di sekitar, tidak punya waktu untuk melarikan diri dan menghilang dalam sekejap. Kekuatan ini menyebar ke medan perang lain. Justin dan Cecilia bersaudara bekerja sama untuk mendorong mundur petapa Agung Yoram. Pada saat itu, mereka tiba-tiba merasakan aura ini dan melihat pertempuran antara Agam dan Aldo di kejauhan. Raut wajah mereka yang tidak terlalu baik, malah makin suram saat ini. Justin dan Aldo sudah saling kenal selama 100 tahun. Dia paling tahu kekuatan Aldo. Dia pikir bahwa tidak butuh waktu lama untuk membunuh Agam. Setelah beberapa serangan, pertempuran jadi sengit. Dalam situasi seperti ini, jangankan 5 menit untuk menghabisi Agam, siapa yang akan mati pada akhirnya saja belum pasti. Penguasa neraka memang hebat. Petapa Agung Yoram melirik pertempuran antara Agam dan Aldo. Cahaya samar melintas di matanya yang cekung. Serangan terhadap klan Wanara ini memang memberikan keuntungan bagi Agam. Tidak bisa apa-apa. Klan Keraton Estrel membutuhkan Agam untuk menahan klan Wanara dan Agam juga membutuhkan klan Keraton Estrel untuk menahan kekuatan utama. Saat aku menempati hutan buah jiwa bayi, kemudian datang untuk menghabisi penguasa neraka, aku akan menangkapnya dengan mudah. Petapa Agung Yoram mencibir dan melirik Tito. Melihat bahwa Tito tertahan dan tidak memiliki kesempatan untuk mendesak batu pemutus jiwa, raut wajahnya langsung berubah gelap. Dia menggeliat bibirnya dan diam-diam mentransmisikan suaranya, lalu dia menyerang Justin dan yang lainnya. Sial! Tito merasa sedikit jengkel karena dia ditahan oleh Yuga. Kekuatan keduanya sebanding, tetapi Yuga sudah hidup lama. Dalam hal pengalaman tempur dan alam, Tito tergolong masih muda. Selain itu, untuk mengaktifkan batu pemutus jiwa membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi dan tidak boleh ada kesalahan. Yuga tertahan yang membuatnya tidak dapat menyisihkan energi sama sekali. Tahan! Yuga membuat mantra segel di tangannya. Energi jahat yang kuat muncul dari bawah tanah klan Wanara. Aura itu seperti lem lengket yang sangat membatasi gerakan Tito. Yuga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang dengan kekuatan telapak tangan yang kuat. Dia langsung mengambil kepala Tito. Tiba-tiba, Yuga merasakan rambutnya berdiri tegak. Kekuatan alam kemuliaan tingkat 2 akhir meledak di belakangnya dan benar-benar membuatnya lengah. Dia tiba-tiba menerima pukulan dari belakang. Kekuatan spiritual yang kuat keluar dari tubuhnya dan mengguncang penyerang yang sedang menyelinap pergi. Tubuhnya bergetar, kemudian muncul 100 meter jauhnya. Wajah Yuga berubah menjadi ungu. Meskipun dia berhasil mengandalkan kekuatannya, dia juga menderita luka dalam. Ketika raut wajahnya penuh kebencian dan dia melihat identitas lawan dengan jelas, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Dia mengeluarkan suara penuh kebencian. Raffi! Kepala klan Malam Guntur juga datang ke sini! Melihat keadaan ini dari kejauhan, Kamal terlihat heran. Tetua Darmo mengerutkan kening dan berkata, 3000 tahun yang lalu, klan Keraton Estrel dan klan Malam Guntur bekerja sama untuk melukai energi sejati klan Wanara. Sepertinya mereka ingin menciptakan kembali situasi saat itu. Rencana telah berubah. Klan Malam Guntur akan menahan Yuga dan hanya berkonsentrasi untuk membuka hutan buat jiwa bayi. Ketika saatnya tiba, anggota akan menekan perbatasan dan klan Wanara tidak akan berhasil. Kata Raffi dengan suara yang dalam. Rencana awal adalah membuka hutan buah jiwa bayi, kemudian membiarkan klan Malam Guntur maju untuk membuat klan Wanara lengah. Namun, melihat situasi saat ini, Yuga tidak akan memberikan Tito kesempatan untuk mengaktifkan batu pemutus jiwa. Jadi, hanya bisa bergerak terlebih dahulu. Tito mengangguk. Dia melirik ke sekeliling dan bertanya, apa klan Malam Guntur sudah siap? Orang-orang yang aku atur ada di sekitar. Kalau waktunya sudah tepat, semua anggota klan yang kuat dapat dikirim masuk. Raffi penuh percaya diri dan kemudian dia melirik Tito. Hari ini, klan Malam Guntur telah mengeluarkan kekuatan seluruh klan. Setelah masalah selesai, aku ingin tanaman induk dari hutan buah jiwa bayi. Jangan lupakan ini. Selama tanaman induk diperoleh dan puluhan ribu jiwa bayi dikorbankan, tidak akan butuh waktu lama bagi klan Malam Guntur untuk mengolah hutan buah jiwa bayi. Yang harus jadi milik kalian, satu pun tidak akan kurang. Tito menyeringai dan muncul di atas petapa agung bela diri dalam sekejap. Dia memegang batu pemutus jiwa dan mengucapkan mantra.
Aura yang dikeluarkannya terus menekan sisa jiwa petapa agung. Yuga ingin menghentikan, tetapi dia dikepung oleh Raffi yang memimpin puluhan orang. Sebelumnya, Yuga sudah terluka karena agam. Baru saja, dia juga berhasil diserang oleh Raffi. Kondisinya menurun secara signifikan. Menghadapi serangan kuat Raffi dan lainnya, dia tidak punya waktu untuk menghentikan Titu.